Halo teman-teman semua, kami dari pengurus pemuda remaja GKJ Salatiga ingin menginformasikan bahwa ibadah remaja yang biasa diadakan pada hari Minggu akan digabung dengan ibadah pemuda dalam YDS gabungan yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore pada minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk itu teman-teman semua jangan lupa untuk bergabung dan bersekutu bersama kami dalam YDS gabungan. Nah, selain YDS gabungan, kami juga punya program kerja yang nggak kalah menarik dan pastinya sayang banget kalau kalian lewatkan. Yang pertama, ada talk show setiap bulan sekali. Nah, talk show ini punya narasumber dan topik menarik yang berbeda setiap bulannya. Selain itu, kami juga melakukan produksi short movie, di mana sejauh ini sudah ada 2 film. Yang pertama berjudul Keliru, dan yang kedua berjudul Kudu. Nah, untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk ikuti semua kegiatan kami dalam channel YouTube Multimedia GKJ Salatiga. Dan juga jangan lupa ikuti terus informasi yang kami bagikan melalui akun Instagram kami dan juga grup WhatsApp PPJ maupun PRJ. Jangan lupa follow kami di @pemudaremaja_55 untuk kegiatan pemuda remaja dan @GKJ Salatiga untuk informasi lebih lanjut seputar GKJ Salatiga. Sekian informasi dari kami. Teman-teman yang memiliki kerinduan untuk berpelayanan sebagai WL, MC, singer, talendra, pemusik, dan juga multimedia, bisa langsung DM di Instagram @pemudaremaja_55 atau hubungi pengurus terdekat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng sonten porong rawuh wonten ing pangibadah YDS. Ing wekdal sakmenika kita sami nyengkuyung wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Awit kita sampun keparing kasarasan, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi tulus sing manah. Saha sumangga kita ngemot-emot malih pangorbanan Sang Kristus wonten ing kayu salib. Para rawuh ingkang kinasih, sakmenika kita sampun nampeni pangorbanan dosa saking Allah. Pramila sumangga kita kanthi tulus sing manah kita sami ngunjukaken wungunipun Sang Kristus. Awit kita sampun mardika saking pangwaosing dosa.
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau masuk rumah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi di hadirat. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami mau pandang Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan penuh kerendahan hati kita bawa hati kita kepada Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang kita punya, Tuhan yang kita sayangi. Kita akan nyanyi. mari kita nyatakan kerinduan kita. Dekat padamu itu rinduku, Setiap kataku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita memandang nama-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita nikmati waktu kita sama Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu-Mu. Terima kasih banyak atas cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau bisa kumpulkan kami di sini Tuhan untuk bersama-sama kami bisa mengikuti ibadah Paskah Pemuda Remaja GKJ Salatiga. Tuhan berkati sepanjang ibadah di hari ini Tuhan.
apapun pelayanan kami. Baik itu teman-teman juga yang di rumah, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat sehingga bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami percaya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala sesuatunya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, pemuda remaja GKJ Salatiga. Luar biasa sekali, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, penuh kegembiraan juga. Kita semua dapat berkumpul di sini. Baik itu juga teman-teman yang di rumah bisa mengikuti ibadah pemuda remaja GKJ Salatiga spesial Paskah. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bener banget. Jadi kita bisa ada di hari ini karena penyertaan Tuhan ada di hidup kita sekali, sampai amin. detik ini ya Yola. Iya. Dan ibadah kali ini tentunya sangat spesial. Kenapa itu, Kak? Sangat spesial karena kita di sini bisa lihat dari penampilan kita, dari baju kita, dari tarian-tariannya teman-teman talendra dan pemusik-pemusiknya. Alunan musik tadi kita sudah mendengarkan dengan alunan yang khas sekali Yolan. Yang luar biasa sekali. Luar biasa mengusung sekali. khas Jawa. Betul. Ya. Jadi tema ini diambil juga dikarenakan kita semua ingin mengenalkan bahwa budaya Jawa itu sangat luar biasa sekali, Kak. Budaya Jawa itu patut untuk kita lestarikan bersama supaya menjadi kebanggaan Indonesia juga. Kebanggaan Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya hari ini kita bisa berkumpul di sini bukan karena kebetulan, meskipun kita masih melakukan ibadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan menyanyikan kembali lagu BKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita tentunya ya. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat nama-Mu, yang sungguh banyak kepadamu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Ku. Ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
Langit tak lagi cerah. Nafas mulai sesak. Tidak ada jalan keluar karena kegelapan menutupi jalan kami. Begitupun kami tanpa kasih-Mu. Bak sebutir debu yang hanya bisa berteriak tanpa suara. Seperti suara kami tidak lagi Engkau dengar. Kami sudah usang. Kami sudah rusak. Kami sudah tidak berdaya. Lingkupilah kami dalam kasih-Mu yang besar. Tidakkah kita perlu sadar siapa Dia? Sang Maha Tinggi itu berlumuran darah. Tiada satupun yang sanggup seperti Engkau. Putihkan kami kembali seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanku. Kau tak mau mengakuinya di hadapan
berjalan, menyusuri jalan tanpa arah, aku sendiri. Berlagak kuat dan mampu hanya dengan berbekal diri. Setapak demi setapak dilalui, jalanku semakin gelap, semakin buntu yang aku temui. Aku takut, aku bingung akan ketidakpastian ini. Belenggu dosa tak terkira, membuat aku terdiam dalam sesal. Terang salibmu merengkuh aku dari keangkuhan. Salib, tanda kebangkitanmu, memberi harapan bagi asa yang pernah patah dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu adalah harapan baru bagi kami semua.
Selamat sore, Shalom. Bersyukur karena Tuhan masih persatukan kita di tempat ini, memberikan kita hati untuk mau datang kepadanya di tengah pandemi seperti ini. Saya mau ajak semua saudara-saudara yang ada di sini, yang ada di rumah, untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih untuk hati yang boleh Engkau ketuk sehingga kami boleh datang di tempat ini. Kami boleh menyiapkan waktu kami untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, bertahtalah atas kami, berkuasalah atas kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, semuanya adalah kebenaran firman-Mu. Amin. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah? Saya yakin sekalipun kita sudah melakukan atau menjalani anniversary 1 tahun bersama Corona ya, tapi ada sukacita di antara kita karena kita masih diberikan sukacita, kita masih diberikan kesehatan, atau sekalipun kita pernah mengalami sakit, tapi Tuhan tidak pernah luput untuk menyembuhkan kita. Beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya dihubungi oleh petugas dari PPRJ untuk memberikan saya kesempatan beritakan firman Tuhan di tempat ini, dan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya. Saya ingin bersaksi di depan teman-teman semuanya. Saya ingin mengajak semuanya untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang di rumah bisa membaca bersama-sama dengan saya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saya ingin bercerita atau mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang the September 11 atau serangan 11 September pada tahun 2001. Mungkin untuk kaum milenial, Kak, baru aja lahir belum tahu apa-apa. Atau mungkin, aduh kalau kayak gini kelihatan ya saya usianya berapa. Ya anggap saja saya 17-an tahun lah, anggap saja seperti itu. Tapi kejadian ini, September 11 or 9/11 ini merupakan serial 4 serangan terorisme yang terkoordinasi dengan baik yang dilakukan oleh Al-Qaeda, grup teroris melawan Amerika pada Selasa pagi 11 September 2001. Para pembajak pesawat Al-Qaeda sengaja menabrakkan 2 pesawat mereka ke Twin Tower atau bahasa Indonesia menara kembar World Trade Center yang ada di New York. Kemudian kedua menara itu runtuh hanya dalam waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga mereka di Pentagon, Arlington, Virginia. Dan kemudian ketika teroris berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines penerbangan nomor 93, pesawat ini jatuh di dekat Shanksville, Pennsylvania dan gagal mencapai target aslinya yaitu Washington DC. Serangan ini menyebabkan kurang lebih 2.977 orang meninggal dunia dan 25.000 orang terluka. Ini adalah serangan teroris yang mematikan, yang paling mematikan di sejarah manusia selama ini. Masih tentang 9/11 attack, ada sebuah lagu yang berjudul The Rising. Teman-teman bisa cari setelah ini, yang dinyanyikan oleh Bruce Springsteen. Sebuah lagu yang menceritakan tentang seorang pemadam kebakaran, pemadam api yang ada di New York, yang saat terjadi serangan, seusai terjadi serangan, dia dan bersama teman-teman dalam satu departemen kebakaran, pemadam kebakaran ini naik ke salah satu gedung WTC atau World Trade Center, dan liriknya itu menggambarkan keadaan yang sangat surrealis, keadaan yang penuh keputusasaan, keadaan yang penuh dengan kesedihan, keadaan yang penuh dengan tangisan histeris dari sudut pandang seorang pemadam kebakaran yang berdiri di reruntuhan atau di puing-puing bangunan yang dimana di bawahnya isinya hanya orang-orang yang menangis. Ada orang-orang yang berteriak, menangis. Ada anak-anak yang menangisi orang tuanya, bapak ibunya yang bekerja di gedung tersebut. Ada orang tua juga yang menangisi anaknya yang mungkin tadi baru ketemu waktu sarapan. Hanya selang berapa menit anaknya sudah tidak ada. Dan membayangkan kejadian ini menjadi sebuah kejadian terakhir kali atau pertemuan terakhir kali di dalam sebuah keluarga. Jadi kesedihannya itu terasa mendalam, apalagi kita yang mungkin sudah menjadi orang tua atau kita yang menjadi anak, membayangkan yang baru saja tadi pagi kita masih bersandar dengan orang tua kita, atau bahkan mungkin baru bete-betean dengan orang tua. Biasa kalau anak muda biasanya backstreet atau dilarang pacaran dengan ya pacar kalian. Tapi malam harinya orang tua kita sudah tidak ada. Atau yang sudah menjadi orang tua, anak kita sudah tidak ada dalam hitungan menit. Harapan akan kehidupan yang bahagia bersama orang-orang yang terkasih pupus begitu saja.
Kemudian di dalam video klip lagu tersebut ada scene atau ada adegan yang memunculkan pemadam kebakaran, Cross of Saint Florian atau simbol dari para pemadam kebakaran, dan yang paling unik adalah kuburan yang justru terlihat seperti taman. Atau yang kita pecinta literasi sering menyebutnya Garden of Thousand Sighs, sebuah karya dari Shakespeare, Twelfth Night. Jadi di dalam liriknya ini ada salah satu yang membuat saya merasakan betapa sedihnya atau betapa pupusnya harapan mereka, yaitu ketika liriknya seperti ini. Sky of blackness and sorrow, sky of love, sky of tears, sky of glory and sadness, sky of mercy, sky of fear, sky of memory and sky of shadow. Jadi yang ada di situ kita bayangkan ada gedung tertinggi yang ada di New York hancur begitu saja, Twin Tower, dua menara kembar hancur dan langit menjadi pekat hitamnya. Di situ menggambarkan di atas itu pekat, para pemadam kebakaran menaiki bangunan tersebut dan di bawahnya ada orang-orang menangis dengan histeris. Ada mayat-mayat yang diangkat, yang sudah terbakar. Bahkan ada hanya potongan tangan, hanya potongan kaki. Orang-orang yang ada di sekitarnya berharap itu bukan keluarganya. Jadi ini menggambarkan sebuah kesedihan. Dan warga Amerika menganggap bahwa lagu ini secara religius menggambarkan peristiwa pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus Kristus pada saat mendatangi kubur Yesus. Karena ada lirik seperti ini. I see Mary in the garden. Di akhir videonya yang tadi saya sampaikan bahwa ada scene sebuah kuburan namun tampak seperti taman. Jadi kalau Paskah di Amerika, lagu ini sering sekali diputar di sana. Saya kemudian penasaran, kenapa lagu ini sering diputar? Saya mencari tahu, ternyata ini. Dan lagu ini memang digadang-gadang sebagai lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan untuk Paskah warga Amerika. Lagu yang sebenarnya memberikan semangat kebangkitan buat mereka dari kegelapan dan penderitaan ingatan dari 9/11 attack. Dari tragedi ini kita melihat ada kisah pilu titik terendah dari manusia yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Asa, kebahagiaan direnggut oleh para teroris yang membunuh orang-orang yang terkasih. Membunuh harapan mereka untuk memiliki hidup yang bahagia bersama-sama. Dan mungkin tidak hanya mereka, kadang kita juga mengalami masa-masa seperti ini. Atau mungkin sekarang kita sedang merasakan kepiluan, merasakan titik rendah dalam hidup kita. Bisa dalam studi kita, bisa dalam keluarga kita, bisa dalam kisah percintaan kita. Para pujangga itu menggambarkan ini sebagai kematian pada saat hidup atau kematian yang semu. Kematian semu ini bisa terjadi karena banyak orang mengalami berbagai macam penyakit. Penyakit di sini bisa fisik, bisa psikis, bisa sosial, moral, sampai masalah spiritual. Sakit spiritual, apa sih sakit spiritual? Yang paling sering dulu saya rasakan adalah kesuaman atau rasanya bahwa saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Gereja sering, memuji Tuhan sering. Di rumah baca firman Tuhan, sering. Tetapi hanya sebatas sering. Tidak ada api Roh Kudus yang menyala di sana.
Karena saya hanya melakukannya karena ya sudah orang Kristen baca aja firman Tuhan. Tapi tidak ada yang tumbuh. Itulah kematian yang semu di dalam spiritual. Orang-orang yang mengalami masa-masa seperti ini biasanya menjadi tidak berdaya. Kadang mereka mengalami atau menemui kegagalan yang sedikit saja, mereka mulai gak semangat dalam hidup. Pikiran-pikiran negatif itu yang muncul. Mulai dari menyakiti diri sendiri, lari kepada hal-hal yang tidak baik, atau bahkan yang paling parah adalah ingin membunuh dirinya sendiri. Banyak orang merasa kemudian diperlakukan dengan tidak adil, dunia ini tidak adil, merasa terhianati. Lalu kemudian orang merasa mereka kehilangan makna hidup. Kita menjadi apatis, pesimistis, dan terkadang merasa hidup ini sudah tidak ada gunanya. Buat apa? Tapi sekalipun kita terpuruk, kita harus ingat bahwa kita adalah anak Kristus. Anak yang mungkin diizinkan untuk jatuh, tapi tidak akan sampai terpelanting. Kita diizinkan jatuh, tapi Tuhan juga akan turut serta untuk membuat kita bangkit kembali. Tegak berdiri dengan kokoh, supaya kita memiliki dampak pada kehidupan orang lain dan lingkungan. Sehingga orang lain juga dapat merasakan kuasa dan kebangkitan Yesus dan kemudian akan mempermuliakan nama Allah. Teman-teman pasti sangat familiar dengan firman ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi teman-teman, kalau kita merasakan titik terendah kita itu tadi, kita perlu ingat siapa kita, identitas kita. Kita itu siapa? Kalau kita bukan anak Kristus, bolehlah kita seperti itu. Tapi kita ini anak Kristus, anak yang sudah Tuhan selamatkan. Rasanya malu dan tidak pantas untuk orang yang sudah diselamatkan memiliki pola pikir atau memiliki sikap hidup ingin menyerah atau mengakhiri hidup. Bahkan kita diberikan PR oleh Tuhan. Loh, kamu itu karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kamu harus menjadi penyelamat juga untuk orang lain. Dalam hal apa? Tutur katamu, perilakumu, pola pikirmu. Dari teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan, momentum kebangkitan Tuhan Yesus ini yang kita akui, kita percayai dan kita imani penuh, membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan sampai peristiwa kebangkitan Yesus ini hanyalah satu dari sekian banyak hari dalam satu tahun. Satu dari 365 hari dalam satu tahun. Hari yang ya sudah, ya oke kita siapkan aja. Oke, mana ada pemain musik, penari tamborin, ada singer, ada worship leader. Sudah, artinya hanya di situ saja, tapi tidak ada perubahan di dalam hidup kita yang esensial. Itu yang berbahaya. Kita harusnya ketika kita merasakan kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita mulai berjalan di dalamnya. Lalu bagaimana caranya? Kita ingat lagi Tuhan pernah berfirman di Galatia 2 ayat 20a. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Artinya kita memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkarya, untuk membimbing kita, untuk menyatakan kuasa kebangkitannya di dalam diri kita. Kita ini belajar untuk menyalipkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu kita di dalam diri kita. Sebagai orang yang diselamatkan, kita harus berani untuk memikul salib.
Karena pengorbanan Yesus dan karya keselamatannya dalam peristiwa kebangkitannya terlalu berharga untuk kita balas dengan kedagingan kita. Buang sikap hidup atau pola pikir yang ingin hidup semaunya. Atau toh Tuhan akan ampuni kok, nanti kan Natalan lagi, nanti kan Paskah lagi. Stop pola pikir seperti itu. Stop. Atau stop pola pikir, berbuat dosa tidak apa-apa, toh Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Yesus Maha Ampun. Stop. Berhenti merusak bait Allah dengan pola pikir, ucapan, tingkah laku, dan hati yang tidak baik di mata Allah. Karena apa? Our life is a reflection of Christ. Karena hidup kita ini adalah cerminan, gambaran dari Kristus. Jadi apa yang teman-teman tulis di sosial media, apa yang teman-teman sampaikan di live Instagram, atau di status WhatsApp, semuanya itu mencerminkan bagaimana Kristus. Jangan hanya mau dianggap anak Kristus ketika kita mohon ampun, tapi ketika kita bertindak sehari-hari, ya kita ini anak Kristus, itu identitas yang kita bawa. Itu yang harus kita jaga, karena kita telah diselamatkan oleh kuasa kebangkitannya. Sekali lagi, our life is a reflection of Christ. Jadi lakukanlah hal yang membuatmu terlihat sebagai cerminan atau gambaran Kristus. Amin. Saya akan ajak teman-teman semuanya untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh ingatkan kami dari September 11 attack, bahwa ketika kami mengalami masa-masa terendah kami dalam hidup kami, kepiluan yang begitu mendalam, penderitaan yang begitu mendalam, keputusasaan, hilang arah, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang sudah Engkau bangkitkan, sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan, kami harusnya memiliki sikap hidup yang takut akan Engkau dan hidup sebagaimana Engkau ajarkan kami untuk hidup, menanggalkan segala kedagingan kami. Kalau kami menjalani ini hanya dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan pernah bisa, Tuhan. Dosa selalu menaungi kami. Tapi kami percaya Bapa bahwa di atas itu semua Engkau ada dan turut berkarya dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, dan memampukan kami untuk hidup menjadi cerminan-Mu, menjadi gambaran-Mu, karena Engkau yang memampukan kami. Dan Tuhan, saat ini Bapa, kami berdoa untuk persekutuan kami ini Tuhan. Tuhan berkaryalah dalam setiap hati kami, berikan kami hati yang melayani, hati yang melakukan segala tugas-tugas kecil kami, tugas-tugas kami sebagai pemusik, WL singer, sebagai pemain tamborin atau mungkin sebagai technical staff. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami punya hati yang melayani, bukan hati yang ingin diakui oleh orang lain. Tuhan, kami sejujurnya rindu Tuhan, untuk kami dapat bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami secara langsung. Namun kami tahu Tuhan bahwa hal ini harus terjadi dan harus kami alami untuk kami menjaga satu dengan yang lainnya. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih berikan kami kesehatan, sukacita dan damai sejahtera di kala pandemi seperti ini Tuhan. Dan kami ingin bersama-sama Tuhan untuk mengetuk pintu hati-Mu Bapa. Tuhan,
kiranya Engkau berkenan Bapa untuk memulihkan kami, memulihkan dunia kami. Ajarkan kami untuk tidak take this world for granted. Biarkan kami betul-betul menjaga bumi kami ini Bapa, bangsa kami ini Bapa. Ajarkan kami untuk memiliki sikap yang bukan acuh tak acuh, tapi sikap yang peduli terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap dunia ini. Karena keberlangsungan dunia ini merupakan tanggung jawab kami bersama. Tuhan, apabila ada banyak orang yang kurang beruntung daripada kami, yang mengalami kelaparan, kesakitan, atau mereka yang sedang merintih, mendoakan orang-orang terkasih yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit, atau mungkin yang tidak memiliki dana untuk ke rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau tolong Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Pakailah kami, karena kami sudah Engkau berkati, maka biarlah kami menjadi berkat juga untuk orang lain Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati orang-orang, berkati mereka yang berkekurangan. Nah, ajarlah kami Tuhan, untuk dapat bertumbuh bersama dengan Engkau, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan adik kakak kami. Apabila kami ada yang mengalami masa-masa kepahitan dengan sanak saudara kami, dengan orang tua kami, Tuhan kiranya berkenan untuk cabut akar kepahitan tersebut. Biarlah kasih-Mu, belas kasih-Mu yang ada dalam hati setiap daripada kami. Biarlah perkataan-perkataan kasih yang ada, bukan perkataan-perkataan kutuk yang ada. Berkati studi kami Tuhan. Kami tahu tantangan yang begitu luar biasa ketika kami tidak boleh atau tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tidak bisa mendapatkan pendidikan secara langsung. Tapi Bapa, kami percaya, kalaupun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, bukan berarti kami tidak teredukasi dengan baik. Kami percaya Bapa, bahwa proses kami untuk kami diedukasi dapat berjalan dengan baik. Justru dapat membentuk mental-mental kami menjadi mental-mental pejuang, mental-mental orang yang dapat bertahan, tetap mencoba meraih pendidikan itu dikala pandemi ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati untuk segala pemerintah kami, baik dari lingkup RT, sampai kepada bangsa dan negara ini, segala organisasi yang saling bahu-membahu untuk menolong kami di era pandemi ini. Tuhan, Engkau bantu Tuhan. Apabila ada orang-orang yang ingin mencoba mengambil keuntungan dari pandemi ini, Tuhan, kiranya Engkau lembutkan hati mereka. Engkau kembalikan mereka ke jalan-Mu untuk melihat bahwa tidak pantas mereka melakukan kecurangan dikala banyak orang menderita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas nafas yang Kau berikan kepada kami, dan kami sangat bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu. Dan biarlah kami dapat bangkit bersama-Mu, dan kami bisa menjadi cerminan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadilah kehendakmu.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, luar biasa sekali firman yang telah Luar biasa disampaikan sekali. oleh Mbak Dora ya. Betul. Mbak Dora ini sebelumnya juga adalah pemuda GKJ Salatiga. Aktivis di Iya, GKJ aktivis Salatiga di gitu GKJ ya. Salatiga. Luar Sekarang biasa masih sekali. muda? Sekarang masih muda Masih muda. tentunya. Semangatnya juga masih muda. Beri Semangatnya. tepuk tangan dulu untuk Mbak Dora, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Terima kasih atas untuk firman-Nya. pelayanan firman-Nya Kak Dora biar masih muda. Iya, Kak gitu Dora. kan. Firman yang bisa menjadi rema bagi kehidupan kita di sepanjang Betul. hari. Apa yang bisa didapat dan ditanamkan di dalam hati kita, Kak? Oh, kira-kira. Iya, kalau tadi mendengar apa yang telah disampaikan gitu, balik lagi untuk merefleksikan diri ketika kita berada di titik terendah, kita berada di saat kita tidak ada harapan, sedih, susah, kadang masalah di perkuliahan, di pekerjaan dan lain-lain, kita sudah down gitu. Kalau tadi sudah disampaikan, kita tuh nggak layak kalau kayak gitu. Iya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kita diselamatkannya pakai pengorbanannya di kayu salib tentunya. Dan Tuhan sudah bangkit, membawa harapan baru untuk kehidupan kita dan membawa sukacita untuk kehidupan Luar kita. biasa sekali. Dan tentunya karena pengorbanannya kita sudah selayaknya untuk bisa menyebarkan firman-Nya, menjadi teladan untuk orang lain karena kita adalah gambaran Tuhan Yesus di dunia ini. Iya. Tentunya karena kita juga adalah cerminan Tuhan, kita juga harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, terutama dalam keadaannya seperti saat ini kita harus memberikan contoh yang baik dengan mentaati protokol kesehatan yang ada, dikarenakan kita masih dalam keadaan harus segala sesuatu berjarak ya tentunya. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan yang ada, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini harus tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol yang ada seperti itu. Iya, jadi jangan lupa terus pakai masker, Iya. hand sanitizer dan lain sebagainya begitu ya Yola. Tentunya menjaga jarak dengan teman-teman dan jika teman-teman sakit bisa langsung periksa ke dokter tentunya ya Kak ya. Iya, karena kita adalah cerminan Tuhan, kita adalah anak yang bercahaya, kita bercahaya bagaikan bintang yang ada di atas sana, kita bisa menerangi seluruh dunia, maka dari itu kita akan menyanyikan Shine Like Stars. Kami undang semuanya dimanapun berada untuk bersama-sama bersukacita, bangkit berdiri, kita pujikan, kita muliakan nama Tuhan, Shine Like Stars. Ibadah sudah berakhir, tapi semangatnya harus tetap ada, maka dari itu kita akan menyanyikan dengan penuh semangat. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflowing every place. Let us belong with you today. And let your glory fall. We will shine. We will shine.
your kingdom come in all the earth. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa sekali ibadah hari ini. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Sing every day as we worship in your throne. Let us declare your majesty and let your glory go on. We will shine. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come. We will shine like stars above, as we're burning like the sky. We will shine like stars above, as we're burning like the sky. We will shine like stars above, as we're burning like the sky. Kita pujikan. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come. We will shine. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come in all the earth. Selamat Paskah. Sampai jumpa di YDS selanjutnya.